Cerita berlanjut, setelah Jiang Cheng menyadari alasan orang-orang di sana begitu merebutkan cincin penyimpanan miliknya, karena mereka mengira dirinya memiliki harta karun immortal. Xiang Ba berteriak memperingatinya, "Jiang Cheng, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah. Jika kamu berani menggunakan jimat tingkat 9, aku akan langsung membunuhmu." Jiang Cheng membalas, "Xiang Ba, kau baru saja membelaku. Aku pikir pangeran tertua dinasti Qianxing adalah orang yang baik, tetapi ternyata kau juga orang yang munafik." Dalam hatinya, aku tidak bisa meminta langsung dibunuh, maka aku buat saja dia marah. Mendengar dirinya dikatain sebagai orang yang munafik, Xiang Ba sontak tersulut emosi. Dengan aura membunuh, ia berkata, "Apa kamu ingin mati?" Melihat teknik yang digunakan Xiang Ba, mereka sontak terkejut. Itu God Mansion 5 warna, seperti yang diharapkan dari pangeran tertua dinasti Qianxing. Dia benar-benar luar biasa, Su Yuanchan menambahkan, kali ini Jiang Cheng pasti akan mati. Bukannya panik, Jiang Cheng justru sangat gembira. Dalam hatinya, hehe, orang ini cukup kuat, tapi jika aku bisa membuat semua orang yang hadir untuk menghajarku, apakah sistem akan mengatur rencana bagiku, untuk mengalahkan semua orang sekaligus? Meskipun hatinya sangat gembira, Jiang Cheng masih mencoba berpura-pura takut. "Pangeran pertama, ampuni hidupku, aku tahu aku salah." Ia mencoba melibatkan orang-orang Aula Eight Cloud dalam perselisihan ini. "Tuan Muda Qi, Master Aula Qi, Penatua Su, bukankah aku adalah tamu terhormat kalian? Cepat bantu aku memohon pada pangeran untuk mengampuni hidupku." "Sial, bukankah kamu barusan ingin menantang persahabatan yang sudah lama kokoh antara Aula Eight Cloud dan dinasti Qianxing?" Mendengar itu, Qi Yuansheng sontak terkena mental. Dalam hati Jiang Cheng, bukankah kamu barusan hampir saja bentrok dengan dinasti Qianxing karena memperebutkan cincinku? Namun secara tiba-tiba ada yang mengirim transmisi pikiran kepadanya, "Bocah Jiang Cheng, berikan padaku harta immortal milikmu, dan aku pasti akan menyelamatkan hidupmu." Jiang Cheng sontak terkejut, dalam hatinya, siapa ini, yang berbicara padaku? Ia melirik ke arah Qi Yuansheng yang mengirim transmisi pikiran padanya. "Formasi besar Aula Eight Cloud masih di tanganku, jadi tidak sulit bagiku untuk mengalahkan Xiang Ba. Selama kamu memberikan harta immortal itu aku pasti akan membantumu." Jiang Cheng berpikir, si idiot ini masih memikirkan harta karun milikku. Dari belakang Su Yuanchan juga mengirim transmisi pikiran padanya, "Bocah Jiang Cheng, hidupmu tergantung dengan seutas benang, jadi kamu hanya bisa meminta bantuanku jika kamu ingin hidup. Jadi sekarang berikan harta karun immortal milikmu, aku pasti akan menyelamatkan hidupmu dari mereka." Sial, orang tua ini juga ikut. Tidak hanya mereka berdua, semua orang di sana juga mengirim transmisi suara padanya. Mereka semua bilang ingin membantunya jika dia memberikan harta karun miliknya. Dalam hatinya, hahaha, anjing tua Qi Yuansheng itu bilang bahwa dia ingin membantuku, itu masih masuk akal, tapi kalian para semut juga ingin ikut-ikutan membantu, apa itu masuk akal? Setelah mendengar semua transmisi suara itu, dengan penuh semangat Jiang Cheng berteriak, "Master Aula Qi, kamu memang orang yang luar biasa. Menurut apa yang kamu katakan, ledakan dia dengan formasi besar, dan aku akan memberimu harta karun." Dalam hati Qi Yuansheng, sial, orang bodoh ini apa dia ingin membunuhku? Mendengar perkataan Jiang Cheng, dengan aura membunuh Xiang Ba berkata, "Qi Yuansheng, beraninya kamu ingin berkomplot melawanku?" Tanpa basa-basi lagi, Xiang Ba langsung mempersiapkan teknik God Mansion Style Imperial untuk menghabisinya. Melihat itu, Qi Yuansheng sontak berteriak panik, "Yang mulia tunggu, bocah ini jelas ingin mengadu domba kita, aku akan meledakkannya sampai mati sekarang." Dalam hatinya, sekarang Xiang Ba menggunakan God Mansion untuk bertarung dengan menggunakan seluruh kemampuannya, jadi tidak mungkin aku bisa melukainya dengan formasi besar sekteku ini. Tak hanya membocorkan transmisi suara Qi Yuansheng yang dikirim padanya secara diam-diam, Jiang Cheng juga membocorkan transmisi suara, "Semua orang di sana. Kalian semua, tadi kalian bilang ingin membantuku, jadi sekarang cepat selamatkan aku." Mereka semua seketika panik, "Jiang Cheng, jangan bicara omong kosong, yang mulia, jangan dengarkan omong kosong orang ini.
Setelah membocorkan transmisi suara semua orang yang ingin membantunya, dengan wajah licik Jiang Cheng berpikir, hehe, berhasil, sekarang kalian semua ikut aku mati. Sambil bersiap melancarkan serangan untuk menghabisi Jiang Cheng, Xiang Ba berteriak. Dasar sekelompok anjing yang hanya berani melawanku dari belakang, tunggu aku menghabisi Jiang Cheng ini. Setelah itu aku akan menghabisi kalian juga. Tanpa basa-basi lagi, Xiang Ba langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Jiang Cheng di bawah yang hanya berdiam diri. Tak menunggu lama serangan itu, langsung menghantam tempat Jiang Cheng hingga menimbulkan ledakan yang cukup besar. Namun saat ledakan mulai mereda, terlihat Jiang Cheng yang masih bisa berdiri dengan kondisi yang baik-baik saja. Melihat dirinya sama sekali tidak terluka setelah terkena serangan, Jiang Cheng sontak terheran. Lah, kenapa aku tidak mati? Qi Yuanseng dan Penatua Su Yuanchan di samping sontak terkejut. Itu adalah, bagaimana itu mungkin? Itu penuh warna, itu adalah God Mansion yang cerah. Jiang Cheng hanya bisa terheran, melihat dirinya juga memiliki God Mansion. Hah, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Melihat itu, Xiang Ba juga sontak terkejut, God Mansion yang cerah, bagaimana bisa? Dan ia berpikir, tapi dia hanya seorang di tahap destiny tingkat 1, dan jika aku berusaha yang terbaik, aku pasti bisa membunuhnya. Setelah memikirkan itu, Xiang Ba bergegas mempersiapkan serangan untuk menghabisi Jiang Cheng. Di sisi lain Jiang Cheng juga sudah mempersiapkan sebuah serangan, kamu ingin membunuhku, coba saja kalau bisa. Tak menunggu lama, Xiang Ba langsung melancarkan sebuah serangan, tak tinggal diam Jiang Cheng juga menyerang, namun serangan milik Jiang Cheng sangatlah lemah. Melihat serangan Jiang Cheng begitu lemah, Xiang Ba berteriak, melawanku dengan teknik sampah seperti ini, apa kamu meremehkan kekuatanku? Penatua Su Yuanchan sontak terheran, apa yang sedang dilakukan Jiang Cheng ini? Dia benar-benar hanya menggunakan teknik tingkat rendah untuk melawan serangan penuh dari pangeran tertua. Dalam hati Jiang Cheng, yah, bagaimana lagi, sistem anjing tidak memperkuat kekuatanku, sejauh ini teknik terkuat yang aku tahu adalah ini. Ia hanya berdiri pasrah menunggu serangan Xiang Ba datang menghantamnya. Oh, terlalu kuat, aku benar-benar tidak bisa melawannya. Akan tetapi serangan Xiang Ba sama sekali tidak bisa menembus pertahanan God Mansion milik Jiang Cheng. Melihat itu, Jiang Cheng sontak kecewa, karena dirinya tidak jadi mati lagi. Terlihat serangan penuh Xiang Ba sama sekali tak bisa menembus pertahanan God Mansion milik Jiang Cheng. Bagaimana mungkin, hanya dengan mengandalkan penghalang spiritual yang dibentuk oleh God Mansion, dia dapat memblokir serangan penuhku, kultivasiku jelas beberapa tahap lebih tinggi darimu. Penatua Su Yuanchan seketika terperangah, luar biasa, apakah ini kekuatan dari God Mansion yang cerah? Tak ingin tinggal diam, Jiang Cheng bersiap melancarkan pukulan, ke arah Xiang Ba yang berdiri tepat di hadapannya, apa hanya segini kemampuanmu? Tak menunggu lama, Jiang Cheng langsung memukul Xiang Ba hingga terlempar, kamu sangat keras kepala, kau bahkan tidak dapat menyentuhku, jadi bagaimana caramu membunuhku? Setelah terlempar hingga tersungkur di tanah, akibat pukulan Jiang Cheng. Dengan sangat marah Xiang Ba berteriak, anak anjing gila, beraninya kamu memukulku, kamu pasti akan menyesal. Semua orang yang hadir di sini dengarkan aku, cepat kepung Jiang Cheng dan hajar dia hingga tewas. Juga siapapun yang membantuku, dinasti Qianxing pasti akan memberikan hadiah yang cukup bagus. Mendengar itu, semua orang di sana bergegas berbondong-bondong menyerang Jiang Cheng. Mematuhi perintah pangeran, anak anjing, Jiang Cheng matilah kamu. Tak menunggu lama, puluhan serangan melesat menghantam Jiang Cheng dari berbagai sisi. Jiang Cheng seketika babak belur akibat serangan dari puluhan orang di sana. Wah, ini menyakitkan. Tapi terima kasih karena telah menyiksaku, ini sungguh hadiah yang luar biasa. Tak tinggal diam, Qi Yuanseng bergegas menggunakan formasi besar sekte, untuk menghabisi Jiang Cheng, sekarang giliranku untuk menghabisinya. Tak menunggu lama, kilatan petir turun menyambar Jiang Cheng dengan sangat dahsyat. Hingga membuat orang-orang di sana bergegas menutup mata, karena cahaya yang ditimbulkan dari sambaran petir. Nyawa Jiang Cheng juga melayang akibat sambaran petir itu, sial, aku pingsan sampai mati. Melihat tubuh Jiang Cheng yang terkapar, Xiang Ba bergumam, hehe, akhirnya orang ini mati juga.
Setelah melihat Jiang Cheng telah mati, ia bergegas memanggil Qi Yuanseng di belakang. Qi Yuanseng kemari. Dengan cepat Qi Yuanseng membalas, Pangeran pertama, ampuni aku, Aula Eight Cloud adalah satu-satunya sekte yang mengikuti dinasti Qian Xing. Xiang Ba menanggapi, kamu telah membunuh Jiang Cheng, ini adalah pencapaian pertamamu, dan mulai sekarang Aula Eight Cloud akan menjadi sekutu dinasti Qian Xing. Di bawah perlindungan dinastiku, tidak ada satu sekte pun yang berani menyerang sektemu. Sementara itu, sistem Jiang Cheng memberi notifikasi. Ding, kematian host terdeteksi, penyebab kematian, dikeroyok hingga mati, pembunuh, Xiang Ba, anggota Aula Eight Cloud, dan banyak anggota sekte lain. Memberi hadiah kepada host, harap tunggu. Ding, host mendapatkan hadiah berupa setetes esensi darah dari naga biru kuno. Jiang Cheng sontak terheran, apa ini, esensi darah dari naga biru kuno, bukankah ini barang sekali pakai lagi? Di sisi lain, orang-orang yang telah membunuh Jiang Cheng, sontak panik karena secara tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang cukup keras. Suara apa ini? Tak menunggu lama, cuaca di sana telah berubah menjadi sangat mencengkram. Kilatan guntur menyambar di mana-mana. Apa yang terjadi? Mungkinkah kita terlalu banyak melakukan hal jahat sehingga membuat murka langit? Kentut, siapa yang lebih tidak manusiawi daripada kita akhir-akhir ini? Namun secara tiba-tiba terdengar seseorang yang menegur mereka dari belakang, bisakah kalian melawanku, sekelompok anjing kecil? Xiang Ba bergegas berbalik, dan seketika terkejut, itu kamu Jiang Cheng, apakah kamu belum mati? Qi Yuanseng sontak terheran, apa yang terjadi? Barusan dia jelas sudah mati. Xiang Ba berteriak memberikan sebuah instruksi, Qi Yuanseng, jangan biarkan orang ini kabur, gunakan formasi besar sektemu, dan bunuh dia lagi cepat, baik pangeran. Namun belum sempat Qi Yuanseng menyerang, piringan formasi di tangannya, tiba-tiba retak, ia sontak terkejut, apa yang terjadi? Para kultivator lain juga seketika kebingungan, apa yang terjadi? Kenapa aku sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualku? Tak menunggu lama, terlihat sosok naga merah yang cukup besar, berada di atas Jiang Cheng. Mereka semua bergegas berlutut, memohon pengampunan. Master Jiang, aku tidak memiliki masalah denganmu, tolong biarkan aku pergi. Aku janji akan membentuk aliansi dengan sekte Fake Xian mulai sekarang. Master Jiang, aku patriark istana Jiu Xiaoyun, aku memiliki seorang putri berusia 28 tahun, juga dia belum menikah, ampuni nyawa orang tua ini, dan aku berjanji akan menikahkan putriku denganmu. Mendengar ada yang ingin menikahkan putrinya, padanya, Jiang Cheng bergegas memberikan instruksi pada naga merah, hei, tunggu, jangan bunuh orang tua yang ingin menikahkan putrinya. Namun naga merah itu, sama sekali tak mempedulikan instruksinya, dan langsung melancarkan serangan ke arah para kultivator di bawah. Tak menunggu lama, semua kultivator di sana semuanya terkapar tewas di tempat. Jiang Cheng hanya bisa melotot, melihat orang tua yang ingin menikahkan putrinya, juga ikut tewas. Setelah terdiam beberapa saat, Jiang Cheng bergegas berteriak marah, sial, naga bodoh, bukankah aku sudah bilang, untuk meninggalkan orang tua itu? Setelah meratakan semua orang di sana, esensi darah di dahinya mengeluarkan cahaya. Dan tak menunggu lama, naga merah itu mulai melebur. Jiang Cheng bergegas mengulurkan tangannya, untuk melihat tetesan merah apa yang terjatuh dari naga merah yang telah hancur itu. Apakah ini tetesan darah dari naga biru? Lalu apa gunanya benda ini? Ding, menjawab pertanyaan host, esensi darah naga biru, mengandung esensi darah dari talenta kehendak naga biru kuno. Kegunaan, pertama, host dapat memperoleh bagian dari darah biru, dan juga, jika host mendapatkan dan mengumpulkan lebih banyak esensi darah naga biru. Kemampuan darah akan semakin diperkuat dan ditingkatkan, nilai jual, 9.800.000.000 poin, Jiang Cheng sontak terkejut, dalam hatinya, sial, benda ini bernilai 9.800.000.000 poin. Melihat poin yang begitu banyak, Jiang Cheng seketika terperangah, tukar, cepat tukar, aku ingin menukarnya menjadi poin. Ding, item target ditandai sebagai hadiah sistem dan tidak dapat ditukar dengan poin. Melihat notifikasi sistem,
Jiang Cheng seketika kecewa. Sial, sistem anjing sangat pandai berbisnis, jadi benda ini artinya hanya bisa ku konsumsi. Tak menunggu lama, ia bergegas meminum esensi darah naga biru itu, lebih baik aku minum. Namun tepat ketika dia selesai meminum esensi darah naga biru, tubuhnya langsung meledak, hingga membuat nyawa Jiang Cheng melayang lagi. Arwah Jiang Cheng sontak terheran, apa yang terjadi, kenapa aku bisa mati? Ding, penyebab kematian, mengkonsumsi esensi darah naga biru menyebabkan kelebihan beban kekuatan spiritual hingga membuat tubuh meledak, pembunuh tidak ada. Host akan segera dibangkitkan, harap tunggu. Tak menunggu lama, Jiang Cheng telah dibangkitkan kembali tanpa diberikan sebuah hadiah. Mengetahui dirinya mati sia-sia, Jiang Cheng sontak berteriak marah. Sistem, kau mempermainkanku, membiarkan aku mati sia-sia, mana hadiahku, dan juga kembalikan esensi darah naga biruku. Ding, menjawab pertanyaan host, esensi darah naga biru telah berhasil menyatu pada saat tubuh host meledak dan tewas, jadi host tidak memerlukan hadiah kebangkitan. Melihat notifikasi sistem, Jiang Cheng bergegas melihat statistik kemampuannya di panel sistem. Ding, ras, manusia, fisik, tak terkalahkan, bloodline, naga biru bloodline, lapisan 2, ranah, tahap destiny tingkat 2, kemampuan ilahi, God Mansion yang cerah. Oh, memang benar, bahkan kultivasiku telah dinaikkan 1 tingkat. Ding, penjelasan, bakat darah, merupakan kekuatan Changlong, sangat efektif untuk menekan kultivasi musuh. Menginjak angin dan awan, untuk setiap kenaikan ketinggian 10.000 meter kekuatan akan meningkat 10% dan batas kenaikan 100%. Melihat penjelasan sistemnya, Jiang Cheng merenung, menginjak angin dan awan. Ini artinya ketika aku mencapai ketinggian 100.000 meter, lalu kekuatanku bisa berlipat ganda. 100.000 meter, ya, ini pada dasarnya aku menembus keluar angkasa. Lupakan saja. Masih ada panen besar yang harus dilakukan. Sial, jika aku tahu akan begini aku akan membawa Jiling Han dan yang lainnya, untuk membantu mengumpulkan barang rampokan. Tak menunggu lama. Jiang Cheng telah mendapatkan banyak barang bagus, diantaranya, 1 Flowing Cloud Sword, 1 Eight Wind Sword, 1 Thunder Sword, 1 Golden Cheetos, 1 Doomsday Ring, 1 Bright Material Bracelet. Luar biasa. Aula Eight Cloud ini benar-benar kaya. Ada 3 senjata spiritual tingkat 8, ini berkat ada pangeran tertua, yang memiliki 3 senjata spiritual tingkat 8. Setelah merampok barang-barang, Jiang Cheng bergegas pergi ke tempat nadi spiritual Aula Eight Cloud. Bagus, nadi spiritualnya juga berada di tingkat keempat, tukar. Ding, nadi spiritual tingkat 4 telah ditukar dengan 200.000 poin. Ding, pertukaran selesai. Poin host saat ini, 366.426 poin, ini sudah cukup untuk mengupgrade sistem. Baiklah, mari kita upgrade. Ding, peningkatan sistem berhasil, tingkat sistem, tingkat 5, pengalaman sistem, 0, poin saat ini, 166.426 poin. Keterampilan host saat ini, kebangkitan, 3 kali sehari, menggunakan poin untuk meningkatkan 1 tahap kemampuan orang, waktu cooldown 1 bulan. Keterampilan baru, host dapat menggunakan poin untuk mengubah target apapun, waktu cooldown skill 3 hari. Penjelasan, target perubahan harus dilihat oleh host. Selain kekuatan target, host benar-benar dapat meniru semua karakteristik target. Tingkat sistem selanjutnya, host akan mendapatkan keterampilan baru, host dapat menggunakan poin untuk meningkatkan kultivasi target sebesar 1 tingkat, waktu cooldown 1 hari. Meningkatkan 1 tingkat basis kultivasi, bagus, ini cocok untuk meningkatkan para murid daun bawang itu. Ding, pengingat hangat, 10 kali undian memerlukan 99.998 poin, apa host ingin bermain lotre? Luar biasa, mantap, mulai undian, ding poin host berhasil dikurangi, poin saat ini, 66.428 poin. Ding, host mendapatkan, harta karun, 1 pedang suci penghancur King Luo. Penjelasan, senjata ini merupakan senjata yang lebih tinggi dari senjata bintang 9, bisa menembus semua pertahanan di bawah peringkat Saint Entering. Ding, host mendapatkan, 1 sajak surgawi. Penjelasan,
Ini adalah harta karun aneh yang berisi pesona jalan keabadian, yang dapat membantu meningkatkan seni bela diri ke tingkat keabadian. Ding, host mendapatkan, referensi berkah level 3, penjelasan, benda ini dapat membantu meningkatkan keterampilan pemurnian pengguna tingkat master, durasi pakai 1 hari, waktu cooldown 1 hari. Ding, host mendapatkan, 1 halaman peta Suanji, penjelasan, peta Suanji adalah harta langka pada awalnya, benda ini memiliki waktu sendiri, 1 hari di dunia luar 1 tahun di dalam peta. Juga benda ini dapat disatukan dengan pecahan peta lainnya untuk meningkatkan kemampuan. Setelah melakukan undian, tanpa basa-basi, Jiang Cheng langsung memakan 2 pil yang dia dapatkan. Pil jiwa kehidupan Taisu Treasure, dan pil Tian Yuan Nine Sein Treasure, makan saja apa yang bisa dimakan. Setelah memakan kedua pil itu, tak menunggu lama, tubuh Jiang Cheng diselimuti aura berwarna biru selama beberapa saat. Dengan santai ia bergumam, tahap destiny tingkat 4, ini hanya membantuku naik 2 tingkat, pil harta karun ini tidak terlalu bagus. Sambil mengamati sebuah pedang, Jiang Cheng bergumam, pedang ini sangat bagus, tapi aku khawatir jika aku yang memakainya aku akan menjadi sangat kuat, kalau begitu akan sulit mendapatkan hadiah dari kebangkitan. Tak lama, ia memiliki sebuah ide, aku letakkan saja di sekte sebagai benda pusaka, dan berpura-pura saja lupa membawa saat pergi keluar. Haha, itu ide yang bagus, aku benar-benar jenius.